Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi para pembaca, penonton Tribun Jabar dimanapun Anda berada. Pagi ini kita kembali di acara Kopi Morning, di mana biasanya kita membahas masalah ekonomi, masalah politik, masalah perkotaan. Kali ini kita akan membahas masalah hukum. Dalam kaitan itu, kami sudah menyiapkan tema mengenai putusan Mahkamah Agung. Seperti kita ketahui bahwa dalam sejumlah kasus vonis yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu selalu mengundang pertanyaan bagi masyarakat. Putusan pengadilan tinggi yang membebaskan para terdakwa dalam sejumlah kasus dianulir oleh Mahkamah Agung menjadi berubah dan terdakwa dihukum diganjar penjara. Ambil contoh pada beberapa tahun yang lalu, di mana Direktur Utama Posgiro yang diputus oleh Pengadilan Tinggi dibebaskan dari segala tuduhan, kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung sehingga dia harus menjalani hukuman penjara. Kemudian ada juga di Bekasi, kasus Wali Kota Bekasi pada saat itu Pak Muhtar Muhammad yang diputus Pengadilan Tinggi bebas, tetapi kemudian di Mahkamah Agung dianulir dan kemudian dia diganjar hukuman. Lalu bukan hanya kasus korupsi, tetapi kasus-kasus lain di luar korupsi. Sebagai contoh, pernah terjadi kasus asusila, pencabulan anak-anak yang dilakukan oleh seorang warga di Samarinda. Itu sudah diputus Pengadilan Tinggi dibebaskan, tetapi kemudian oleh Mahkamah Agung dihukum. Yang terakhir yang masih hangat yaitu pembobol Bank BJB Syariah di Bandung. Salah seorang direktur yang disangka atau dituduh sebagai pelaku pembobolan itu dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi di Bandung, tetapi kemudian Mahkamah Agung menganulirnya dan malah menghukum lebih tinggi menjadi 15 tahun. Padahal di pengadilan pertama dia diganjar hanya 10 tahun. Demikianlah berbagai kasus menyangkut putusan Mahkamah Agung. Tentu saja kita bertanya, ada apa nih sebenarnya gitu? Apakah kalau Mahkamah Agung yang keliru atau Pengadilan Tinggi yang menilai keliru terhadap kasus hukum-hukum tadi? Nah, untuk membahas mengenai putusan Mahkamah Agung ini, di samping saya ada seorang pakar hukum, kemudian dia juga seorang dosen Universitas Islam Nusantara dan berprofesi juga sebagai pengacara, Bapak Dr. Haji Naungan Harahap, SH.M.H. Selamat pagi Pak Naungan. Selamat pagi. Tadi seperti saya sampaikan mengenai kontroversi putusan hukuman agung Mahkamah Agung dibanding dengan Pengadilan Tinggi. Barangkali ini ada apa sebenarnya? Silakan Pak Naungan. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Tribun beserta redakturnya dan pimpinan yang lain dalam kesempatan ini, dan saya kira ini kesempatan yang jarang terjadi dan patut diapresiasi ada kepekaan dari Tribun terhadap masalah penegakan hukum.
uh, kembali kepada masalah yang tadi, bahwa banyak gonjang-ganjing penegakan hukum, Ya. ya, yang tadinya di tingkat pengadilan tinggi itu dihukum, tetapi sudah naik ke Mahkamah Agung justru bebas, gitu kan? Yes. Itu. Ya. Masalah semacam ini sebetulnya bukan hal yang baru dalam penegakan hukum, tapi sudah sering terjadi. Ya. Karena itu kita tidak sependapat kalau dikatakan ini main-mainan gitu ya. Ya. Tapi inilah salah satu dinamika dari penegakan hukum di Indonesia. Ya. Karena itu ada PMEU ya. Kalau mau ingin bebas gitu kan, jangan ke Mahkamah Agung, Ya. ya kan? Sudah saja di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, ya kan? Tapi tidak begitu masalahnya, bahwa dalam proses beracara di pengadilan itu, selain dia pada yang prinsipal, tersangka dan lain, itu ada juga atas nama negara bertindak untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, yaitu jaksa penuntut umum. Ya. Ya amanatnya. Jadi yang dua kekuatan ini sebenarnya, ya, JPU dengan para prinsipal ini, yang saling ngotot ya untuk mempertahankan pendapat dia, gitu kan. Dan kebetulan sekali kalau Mahkamah Agung, kita perannya dia itu sebetulnya ada dua. Mahkamah Agung ini, pertama dia hanya menilai ya apakah dalil-dalil penerapan hukum ini benar atau tidak. Ya. Jadi Mahkamah Agung tidak menilai lagi apa kesalahannya, apa perbuatan seseorang, bagaimana proses dia, misalnya korupsi, tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu bahwa Mahkamah Agung itu menilai apakah putusan dari Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri ini masalah hukumnya sinkron apa tidak, juga adil apa tidak. Di sinilah kadang-kadang yang sering banyak berbeda. Beberapa tahun yang lalu ada periode semacam itu ketika Hakim Agungnya itu Pak Kausar, pernah dengar? Ya, Kausar. Betul. Yang sekarang dia ada di Dewan Pengawas di KPK, ya. Itu. Dia juga selalu begitu. Banyak dikhawatirkan orang itu putusan-putusan pengadilan tinggi, pengadilan negeri itu selalu dimentahkan, ya, menunjukkan. Dia mengambil karena dia melihat putusannya itu sinkron apa tidak, gitu kan? Ya. Itu. Ya. Jadi itu satu sisi lain. Tapi kalau saya melihat itu adalah suatu fenomena itu yang wajar saja, gitu kan? Wajar saja. Jadi yang berperkara itu ada batas-batas dia untuk melepaskan keinginan dia atau melepaskan dia daripada perbuatan itu atau tidak, ya. Sekarang kita melihat kenapa harus begitu Mahkamah Agung, ya, kalau itu yang harus kita bicarakan. Pertama kita melihat bahwa yang berperkara di Mahkamah Agung itu seperti tadi, Mahkamah Agung fungsinya tadi kan ya untuk menilai hukum itu, hukum yang diterapkan oleh pengadilan bawahnya, pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, apakah itu sinkron apa tidak, adil apa tidak, gitu kan? Itu jadi sangat riskan sekali kalau kita melihat suatu spesifik data, ya, yang diangkat ke persidangan. Jadi bapak-bapak yang berperkara di pengadilan, di pengadilan itu ya harus siap, gitu kan? Harus siap dengan penilaian Mahkamah Agung, ya, untuk ke bawahnya. Jadi jangan hanya
berbuat suatu kesalahan, katakanlah korupsi, nanti di tingkat pengadilan negeri atau tingkat pengadilan tinggi kita akan bebas, ya kan? Jadi itu kadang-kadang itu hanya mimpi saja, karena di atas yang dua level pengadilan ini, negeri dan tinggi ini, masih ada tahap 3 lagi pengadilan. Tahap 3 itu Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung inilah yang akan menentukan ingkrah atau tidak putusan dari pengadilan sebelumnya. Ya, mungkin kalau saya melihat kenapa di sini dikenakan hukuman, tetapi setelah di Mahkamah Agung dia bebas, atau sebaliknya gitu kan? Ya. Sebaliknya di Mahkamah Agung justru dia dikenakan hukuman, gitu kan? Ya, kalau saya melihat mungkin itu barangkali nasibnya lah ya, yang kurang baik ya, itu barangkali sementara itu. Ya. Nah, Pak Naungan, ya. Dengan adanya kontroversi putusan, misalnya di pengadilan tinggi dibebaskan, kemudian di Mahkamah Agung malah dihukum, atau sebaliknya ya, di pengadilan tinggi dijatuhi hukuman tetapi dibebaskan di Mahkamah Agung, itu mungkin nggak itu justru akan mengurangi trust atau kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia? Ya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik, ya kan? Justru saya melihat sebenarnya ini bukan trust, ya, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pencari keadilan, kepada pengadilan, betul, ya kan? Tetapi ini justru bisa menurunkan kepercayaan, ya, masyarakat terhadap perbankan, ya kan? Justru perbankan. Mengapa? Karena Mahkamah Agung sudah menegakkan suatu kepastian hukum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi ada keberanian dalam menegakkan hukum bagi Mahkamah Agung, ya kan, dalam hal itu. Jadi sebenarnya kalau pihak perbankan, pihak masyarakat memberikan kepercayaan dia kepada masyarakat, justru ini suatu appeal, kan, suatu tantangan bagi dunia perbankan dan masyarakat yang lurus-lurus saja lah, untuk mengolah perbankan itu kan. Jadi bukan sebaliknya. Saya melihatnya begitu dari situ. Gitu, Pak. Ya, jadi berarti bahwa khusus dalam kasus kita melihat kasus BJB Syariah yang di pengadilan tinggi dibebaskan, kemudian di Mahkamah Agung malah dijatuhi hukuman 15 tahun. Pak Naungan melihat bahwa ini justru akan menguatkan perbankan, seperti begitu kan ya. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat akan kembali kepada perbankan, bahwa dengan adanya putusan MA itu perbankan malah menjadi lebih dipercaya lagi oleh masyarakat. Begitu maksudnya, Mas? Iya. Jadi maksudnya mungkin agak nyimpang sedikit gitu ya. Kalau saya melihat dengan kasus ini, sebenarnya kan pihak BJB, ya kan, dia harus melakukan introspeksi ke dalam. Ya, introspeksi ke dalam BJB ini salah satu adalah mengamati atau meneliti atau memberikan sanksi yang tegas terhadap para SDM-nya, ya kan, internal, ya kan, ya jangan seperti contoh ini, ya, kasus ini tidak mungkin orang lain mengintervensi Bank BJB sehingga BJB memberikan suatu fasilitas kredit lunasnya, tapi tidak memenuhi persyaratan, tetapi sudah dicairkan itu kepentingannya kan, itu saya kira itu yang salah. Lalu dalam hal ini yang lebih penting sebetulnya adalah peran daripada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Mereka yang memberikan suatu kontrol ke dalam kan, bahwa inilah tidak ada kontrol, lalu orang-orang tertentu saja yang menikmati itu kan,
bank ini itu bisa dikatakan secara global itu udah termasuk kejahatan crime perbankan. Perbankan. Karena jaringan ini sangat luas, sangat berat. Itu si pemohon, ya kan? Si pemohon tadi, lalu dia tidak mungkin mendapatkan si pemohon ini dicairkan kalau SDM yang tadi memiliki kualitas pengetahuan tentang bagaimana kejahatan perbankan ini, gitu kan. Jadi sangat mungkin ini terjadi adanya suatu praktek mafia, itu kan? Yang praktek mafia, sehingga di sini kekecewaan barangkali OJK tidak muncul. Saya melihatnya OJK ini peranannya di sana. Mestinya dalam kondisi seperti itu, kalau untuk mencairkan anggaran itu tidak memenuhi persyaratan, mestinya OJK ini sudah mendapat suatu masukan segera bertindak, ya kan? Sehingga tidak berkembang, begitu kan? Di situ. Terus yang keduanya tentang proses peradilannya, gitu kan? Saya melihatnya mungkin ini kurang adanya waktu atau kesempatan untuk melakukan suatu mediasi. Ya, mestinya dalam kondisi ini sudah ketahuan mediasi ini, ya, itu penting sebelum perkara digelar, gitu kan, sebelum sidang itu kan, sehingga kalau hanya soal dana yang sudah masuk, itu bisa diselesaikan secara parsial, gitu kan, dan integral, terutama mengenai pengusaha itu kan, itu. Jadi berarti justru yang ini untuk bukan hanya BJB ya, tapi dengan bank-bank lain juga. Ya. Berarti peranan OJK ini yang sebenarnya harus dimaksimalkan, begitu ya. Nah, apakah Pak Naungan selama ini melihat bahwa peranan OJK terhadap pengawasan perbankan di seluruh Indonesia itu memang lemah banget gitu, Pak Naungan? Ya, saya melihat memang peran OJK ini kan termasuk suatu institusi yang baru, institusi yang baru. Sebelumnya itu kontrol itu langsung di handle oleh pihak BI kan, BI kan. Tetapi setelah ada OJK, lalu mereka diberikan suatu kepercayaan untuk melakukan kontrol kepada bank-bank yang lain. Inilah, ya tentu kita tidak bisa mengatakan bank-bank yang lain apakah OJK ini memberi suatu perhatian nggak terhadap bank yang lain. Ya, dalam hal ini saya melihatnya sebenarnya OJK tidak perlu mengatakan kurang perannya, karena begitu OJK ini dibentuk berdasarkan undang-undang, maka pada saat itulah OJK itu bertindak secara formal. Jadi jangan menunggu kasus, gitu kan? Jangan menunggu kasus di bank-bank lain di seluruh Indonesia. Itu kewajiban mereka. Itu. Yang terakhir nih Pak Naungan, bagaimana ke depan peranan Mahkamah Agung dalam hal ini sebagai gerbang terakhir ya bagi pencari keadilan, termasuk dalam berbagai kasus, baik perbankan, korupsi, kemudian kasus-kasus yang lain begitu. Bagaimana peranan masyarakat nih sekarang supaya mereka ini merasa nyaman, tenang, sehingga mencari keadilan itu di pengadilan itu benar-benar merasa adil beneran gitu. Jadi bukan karena mohon maaf misalnya ada sesuatu di luar aturan-aturan hukum gitu yang bermain, kemudian sehingga rasa keadilan ini bisa dipermainkan gitu. Begitu Pak. Ya, pertama memang kita tidak bisa mengandalkan
kepada institusi resmi, ya, Ya. untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran atau permainan seperti ini. Memang masyarakat tetap dibutuhkan, ya kan, kepekaan-nya untuk melakukan kontrol, ya. Nah, termasuk seperti kasus yang di BJB ini kan. Oke. Saya kira kalau tidak ada masyarakat ini tidak akan muncul kan. Kan? Ya kan? Ya. Jadi masyarakat itulah yang aktif memberikan suatu laporan, gitu kan, kepada institusi ini supaya penegakan hukum di bidang perbankan ini terasa adil dan nyaman dirasakan oleh masyarakat. Betul. Itu kan? Itu yang penting. Nah, itu. Jadi yang keduanya, masyarakat memang harus melek hukum. Ya. Ya, artinya sekarang ambil contoh tadi kasus BJB ini, ya. Kalau di tingkat pengadilan dia bebas, tingkat pengadilan tinggi dia bebas, lalu di tingkat Mahkamah Agung dia kena hukuman gitu kan. Nah, jadi meskipun begitu sebenarnya masyarakat yang kena, yang terikat, yang terkait dengan yang terkait dengan kasus ini, atau masyarakat dan yang merasa dirugikan dalam kasus ini, sebetulnya upaya hukumnya, ya, selain setelah dia kasasi sudah ingkrah, ya, dia bisa mengajukan suatu PK. Oh, maksudnya ya. PK, peninjauan kembali, gitu kan. Dalam hal itu peran daripada dukungan masyarakat terhadap yang dirugikan. Tapi memang yang dirugikan itu yang mengambil inisiatif upaya hukum itu untuk PK atau tidak, kan itu kan. Itu masyarakat itu mendorongnya. Dalam hal ini masyarakat bisa kita sebut juga internal, ya, internal bank itu sendiri. Internal bank itu bisa mereka membuat dukungan kepada PK. Kalau saran saya sebenarnya yang dirugikan itu di Mahkamah Agung itu mereka mengajukan PK, peninjauan kembali. Dan secara juridis peninjauan kembali ini sebetulnya tidak rugi, tidak ada yang dirugikan. Tidak. Bahkan yang terjadi, misalnya contoh-contoh kasus yang mengajukan PK yang tadinya dia dihukum 2 tahun, setelah diputus hakim PK di Mahkamah Agung jadi 1 tahun. Baik, kalau begitu Pak Nongan, terima kasih ini atas kehadirannya. Barangkali kepada pembaca maupun pemirsa Tribun Jabar sudah ada pencerahan mengenai kasus kontroversi yang dibuat Mahkamah Agung, sehingga kita selalu bertanya, kok kenapa di pengadilan tinggi dibebaskan tetapi di pengadilan di Mahkamah Agung malah dihukum, atau kebalikannya di pengadilan tinggi dihukum tetapi oleh MA dibebaskan. Demikian, mudah-mudahan pembicaraan di Kopi Morning ini bermanfaat bagi para pembaca dan pemirsa Tribun dimanapun Anda berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.